Ya Kak, pernah nggak sih kita beli barang online, tapi pas datang malah beda banget dari yang di foto? Atau mungkin kita sendiri pernah jualan, tapi sedikit dilebih-lebihkan biar laku. Nah, hal-hal kayak gini ternyata bukan cuma masalah biasa, tapi juga dibahas dalam fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, aku Ilham Abdul Fatah, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang jual beli online antara keuntungan dan kejujuran dalam perspektif fikih muamalah. Di latar belakang ini, ya sekarang ini jual beli online sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tinggal klik, bayar, barang datang. Tapi kenyataannya nggak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering terjadi barang tidak sesuai, penipuan, atau bahkan pembeli dan penjual yang tidak tanggung jawab. Karena itu, penting banget kita memahami bagaimana Islam mengatur jual beli ini. Lanjut slide berikutnya. Pengertian jual beli. Dalam Islam, jual beli dikenal dengan istilah al-bai', yaitu sederhananya ini adalah proses tukar menukar barang atau jasa atas dasar kesepakatan. Dan pada dasarnya, jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, termasuk juga jual beli online selama dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Kemudian, dasar hukum jual beli online. Dalam Islam, jual beli itu halal, bahkan bisa jadi ladang pahala kalau dilakukan dengan jujur. Tapi tetap ada batasannya, nggak boleh ada penipuan, ketidakjelasan barang atau jasa, atau merugikan orang lain. Intinya harus adil dan sama-sama ridho. Kemudian ya, syarat syah jual beli. Syarat jual beli sahnya supaya jual beli kita sah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang jelas, harga yang transparan, dan kesepakatan. Nah, dalam jual beli online, kejelasan ini jadi penting banget karena pembeli gak lihat, hanya sekedar melihat dari foto gitu, sosial media, ya kan. Kemudian permasalahannya. Permasalahan jual beli online ini, misalnya di lapangan sering banget terjadi pelanggaran. Mulai dari deskripsi yang gak sesuai, menyembunyikan cacatnya barang,
sampai penipuan. Bahkan ada juga pembeli yang nggak penjual atau pembeli yang nggak bertanggung jawab. Misalnya saat COD, nggak bayar, tidak menerima barang dengan baik, menolak barangnya, menolak pesanannya. Nah, hal-hal seperti ini jelas merugikan salah satu pihak. Jadi, kita harus saling jujur dan transparansi. Disinilah pentingnya kejujuran. Penjual harus jujur menjelaskan kondisi barang. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, karena kejujuran bukan cuma soal benar atau salah, tapi tentang menjaga kepercayaan orang lain. Kemudian, etika jual beli. Dalam Islam, jual beli itu ada etikanya yang harus dijaga. Sebagai penjual, kita harus jujur, nggak menipu, dan menepati janji. Jujur, tidak menipu, dan menepati janji, tepat janji. Pembeli, etika sebagai seorang pembeli, yaitu kita juga harus bertanggung jawab dan nggak merugikan penjual. Membayar sesuai kesepakatan, tidak merugikan, dan bertanggung jawab. Jadi, dua-duanya punya peran penting. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, di sini solusi praktis. Eh, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, seperti memberikan deskripsi yang jelas, pakai foto asli, dan komunikasi yang baik. Juga yang paling penting, tetap jaga kejujuran dan amanah, dapat dipercaya. Oke, jadi jelaskan produk secara detail, gunakan foto asli, komunikasi jelas, dan juga jaga jarak, kejujuran, dan amanah. Jangan sampai jujur dan amanah ini jauh dari pribadi kita, misal sebagai penjual maupun pembeli. Oke, kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi, jual beli online itu boleh dalam Islam, tapi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Karena tujuan kita bukan cuma mencari untung, tapi juga mencari keberkahan. Yaps, yang paling utama itu keberkahan. Jadi, gimana? Jual beli online diperbolehkan. Syaratnya harus adil, kejujuran adalah kunci, dan tujuannya bukan hanya untung, tapi keberkahan. Keberkahan selalu diutamakan ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, jelasnya pada bagian penutup. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, kali ini, saat ini, sebagai penutup, kita perlu ingat, dalam jual beli bukan cuma soal uang yang kita kejar, tapi juga kepercayaan. Oke, kepercayaan. Silaturahmi juga termasuk, bila kita saling percaya, lebih dekat dengan konsumen, itu pun jika kita sebagai seorang
penjual kita lebih banyak peluang untuk mencapai suatu tujuan atau promosi. Jika kita pembeli, kita dapat dipercaya dan dimudahkan. Seperti itulah ya. Jadi, yuk mulai dari hal-hal kecil, jadi penjual dan pembeli yang jujur. Karena dari situlah keberkahan akan datang. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.